Selamat datang di The Debate, sebuah ruang pertukaran gagasan untuk membedah berbagai perspektif dari realitas sosial di sekitar kita. Benar sekali. Dan pernahkah Anda melihat hasil ronsen di ruang gawat darurat? Oh iya, biasanya kalau kita bicara soal diagnosis medis, ada ekspektasi akan sebuah presisi mutlak kan? Aha. Anda patah lengan, hasil ronsen menunjukkan garis putih bergerigi yang sangat kontras, lalu dokter tinggal menunjuk layar itu dan bilang, nah, di situ letak masalahnya. Patah atau tidak patah? Sangat biner. Sangat jelas. Dan jujur saja itu sangat menenangkan. Kita kan sangat menyukai masalah yang batas-batasnya terlihat tegas. Tapi sayangnya, alat ronsen itu kehilangan presisi saat kita bawa keluar dari rumah sakit. Terutama saat kita mencoba arahkan alat itu ke struktur masyarakat kita. Betul. Apalagi saat kita mencoba membedah anatomi dari kelas pekerja modern hari ini. Garis patahannya itu tidak biner. Ia lebih seperti sebuah jaringan keretakan yang sangat kompleks, buram, dan seringkali tersembunyi di balik angka-angka statistik. Tepat sekali. Dan hari ini, kita akan mencoba membaca hasil rongsen sosial tersebut. Secara khusus, kita akan menguji realitas buruh fisik di pabrik dan buruh intelektual, seperti guru misalnya, di tengah himpitan biaya hidup yang terus meroket. Dan stagnasi upah yang seolah mengunci mereka di tempat ya. Dari materi analisis sosiologis dan ekonomi politik yang menjadi landasan kita hari ini, ada satu pertanyaan sentral yang harus kita jawab. Ya, pertanyaannya adalah, apakah pelanggengan upah murah dan kerentanan pekerja ini merupakan sebuah desain sistemik? Maksud saya, sebuah eksploitasi yang sengaja dipertahankan oleh aliansi antara negara dan pemilik modal? Ataukah fenomena ini sebenarnya adalah dilema struktural makroekonomi? Sesuatu yang tak terhindarkan bagi negara berkembang dalam usahanya menavigasi rantai pasok global dan menarik investasi asing. Sebagai pihak yang memandu perbincangan awal ini, saya akan meletakkan posisi saya secara lugas. Saya berpendapat bahwa kondisi kerentanan ini bukanlah kecelakaan sejarah. Oke, Ini adalah bentuk eksploitasi yang didesain secara sistemik. Lewat instrumen regulasi dan penindasan simbolik, kesejahteraan pekerja secara sadar dikorbankan demi memfasilitasi akumulasi kapital yang masif di puncak piramida. dan saya hadir untuk menantang perspektif tersebut. Posisi saya adalah bahwa kerentanan ini bukanlah hasil dari sebuah konspirasi elit yang dirancang rapi di ruang tertutup. Lalu apa menurut Anda? Apa yang kita lihat ini adalah serangkaian kompromi pragmatis. Sebuah dilema nyata dari negara yang sedang mencoba bertahan hidup di arena kompetisi pasar global yang sangat brutal. Kalau begitu mari kita mulai dari lapisan paling dasar. Bagaimana ketimpanan ini sebenarnya beroperasi? Kalau kita amati realitas material belakangan ini, yang terjadi pada kelas pekerja bukanlah sekedar efek samping dari roda ekonomi yang berputar lambat. Maksudnya? Ini adalah proses perampasan secara perlahan. Negara secara perlahan menggeser perannya. Dari yang seharusnya menjadi pelindung yang menjamin hak dasar, berubah menjadi fasilitator pasar semata. Tunggu sebentar. Menjadi fasilitator pasar bukan berarti mencabut perlindungan sepenuhnya kan? Tapi praktiknya begitu. Segala risiko hidup dilemparkan ke pundak individu. Pekerja dibiarkan berada tepat di atas garis batas kelangsungan hidup. Dan kenapa? Karena pengangguran struktural dan upah yang ditekan itu berfungsi sebagai alat kontrol. Alat kontrol. Betul. Ketika orang terlalu lelah memikirkan besok mau makan apa, mereka tidak akan punya energi untuk mempertanyakan sistem. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian, tetapi mari saya berikan perspektif yang berbeda. Saya sepakat bahwa ketimpangan itu nyata ya, dan dampaknya memang menekan. Tapi menyimpulkan bahwa negara sengaja mendesain kelaparan agar warganya tidak melawan, rasanya itu melompati terlalu banyak realitas teknis. Realitas teknis seperti apa yang bisa membenarkan upah serendah itu? Coba kita lihat dari kacamata makroekonomi dasar dan posisi kita di sistem global. Rata-rata upah di negara kita itu berkisar di angka yang relatif rendah jika dibandingkan kekuatan industri menengah lainnya. Thailand misalnya punya rata-rata upah yang jauh lebih tinggi. Nah, justru itu poinnya. Kenapa kita tidak langsung saja menaikkan upah kita 2 kali lipat? Karena narasi yang selalu dibangun adalah ketakutan akan kaburnya investor, bukan? Itu bukan sekedar narasi, itu hukum gravitasi ekonomi internasional saat ini.
Negara kita sedang berada dalam pusaran race to the bottom, perlombaan menuju titik terendah dalam rantai pasok global. Modal asing itu sifatnya sangat cair. Ya, sangat dinamis. Mereka datang ke negara berkembang murni mencari efisiensi biaya. Kalau negara secara sepihak menaikkan upah drastis tanpa peningkatan kapasitas teknologi, hasilnya bukan kesejahteraan buruh. Tapi pabrik-pabrik tutup. Tepat. Pabrik-pabrik itu ditutup dan direlokasi ke negara tetangga yang menawarkan biaya lebih murah. Kebijakan upah ini adalah kompromi yang menyakitkan, iya, tapi ini esensial untuk mencegah kolapsnya lapangan pekerjaan secara total. Oke, argumen soal pelarian modal itu memang selalu menjadi semacam kartu andalan. Tapi mari kita bedah bagaimana kompromi pragmatis itu mewujud dalam kenyataan. Silahkan. Kalau kita lihat kebijakan tenaga kerja modern, sebut saja aturan mengenai fleksibilitas kontrak dan maraknya sistem outsourcing, itu bukan lagi sekedar respons pasif terhadap pasar. Itu adalah cara kekuasaan mengelola hidup manusia. Mengelola seperti apa maksud Anda? Pekerja dikelola agar cukup sehat untuk bisa masuk ke pabrik esok harinya, tapi dibuat cukup rentan lewat kontrak 3 bulanan. Tapi apakah kerentanan itu tujuannya? Ataukah sekedar efek samping transisional? Kerentanan itu adalah mekanismenya. Dengan sistem kontrak yang terus-menerus diperbarui, tanpa kepastian status, buruh kehilangan kapasitas untuk berserikat. Siapa yang berani mogok kerja menuntut hak kalau bulan depan kontraknya bisa tidak diperpanjang? Saya mengerti kekhawatiran Anda. Negara bertindak sebagai manajer ketimpangan di sini. Fleksibilitas bukan cuma soal efisiensi modal, tapi cara paling efektif untuk mengendalikan tubuh dan masa depan pekerja. Memastikan mereka tetap menjadi kelas prekariat yang selalu ada di ujung tanduk. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Membingkai negara sebagai manajer ketimpangan yang mendesain kerentanan psikologis itu seolah mengasumsikan negara punya otonomi absolut untuk bereksperimen dengan warganya. Padahal kita dalam dependensi struktural yang berat. Tapi bukankah regulasi kontrak itu sengaja melegalkan ketidakpastian? Dari perspektif perumusan kebijakan itu adalah upaya putus asa untuk membongkar kebuntuan masa lalu. Kebuntuan seperti apa yang membenarkan dicabutnya masa depan seorang pekerja? Kebuntuan di mana regulasi ketenaga kerjaan yang terlalu kaku justru menciptakan pengangguran massal. Di masa lalu, merekrut pekerja tetap memiliki beban pesangon yang begitu berat sehingga perusahaan lebih memilih tidak melakukan ekspansi sama sekali. Fleksibilitas yang Anda kritik itu adalah jembatan menuju konsep flexicurity. Fleksibel tapi aman. Betul, fleksibel di pasar kerja, namun pada akhirnya aman lewat jaring pengaman sosial. Bahwa saat ini jaring pengamannya masih compang-camping, saya sepenuhnya setuju. Tapi mengatakan ini adalah eksperimen sadar untuk menjajah warga, itu reduktif. Negara sedang mencoba menciptakan lapangan kerja dasar, bukan perbudakan modern. Masalahnya, ketika lapangan kerja dasar itu tidak mampu menutupi biaya hidup dasar, pekerjaan kehilangan fungsi sosialnya. Ia sekedar menunda kematian, tapi tidak memberikan kehidupan. Itu terdengar sangat pesimistis. Tapi itu realitas empirisnya. Dan kalau kita mau melihat sisi paling ironis dari fenomena ini, kita tidak perlu jauh-jauh ke pabrik. Mari kita lihat ke dalam ruang kelas. Bagaimana dengan posisi guru, terutama guru non-ASN? Guru adalah contoh yang sangat kompleks karena mereka berada di persimpangan antara fungsi publik dan realitas anggaran. Tepat. Dan mari kita lihat realitas anggarannya. Guru adalah buruh intelektual. Mereka ditugaskan untuk memproduksi kapital manusia masa depan yang selalu dibanggakan negara. Tapi nyatanya, banyak dari mereka menerima upah jauh di bawah standar kelayakan. Ya, itu sering terjadi. Produksi sosial mereka sendiri, ongkos untuk makan, sewa tempat tinggal, dan pulih untuk mengajar esok hari. Bagaimana sistem ini bisa disebut berkembang? Itu realitas empiris yang sangat tragis. Saya tidak menyangkal bahwa mereka berada dalam kategori working poor. Tapi yang membuat sistem ini bisa bertahan puluhan tahun tanpa memicu revolusi adalah adanya penindasan simbolik. Penindasan simbolik, maksudnya narasi pengabdian. Betul sekali. Ketidakadilan material ini dibungkus rapat-rapat oleh kabut moralitas. Guru dieksploitasi dengan kedok pengabdian dan dilabeli sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka dituntut untuk ikhlas. Ya, istilah itu memang sangat melekat. Itu cara yang sangat brilian dari sebuah sistem yang eksploitatif. Anda merampas upah layak seseorang, lalu Anda memberi gelar moral yang membuat mereka berdosa jika menuntut hak materialnya. Sekolah beroperasi layaknya pabrik,
dengan guru sebagai operator mesin yang dibayar dengan retorika. Itu poin yang menarik dan memancing empati. Meskipun saya akan membingkainya dengan cara yang berbeda. Retorika moral itu memang seringkali terasa manipulatif. Namun saya menolak tesis bahwa narasi pengabdian itu sengaja direkayasa dari awal murni sebagai alat gaslighting massal oleh elit. Lalu apa penjelasannya kalau bukan itu? Apa yang Anda sebut sebagai eksploitasi terdesain ini sebenarnya lebih akurat dibaca sebagai krisis kapasitas fiskal negara dan warisan birokrasi atau rasionalisasi Weberian yang tertatih. Kegagapan birokrasi? Bukankah itu alasan yang terlalu nyaman untuk membiarkan ketidakadilan terus berjalan? Bukan alasan yang nyaman, tapi realitas matematis. Negara kita mewariskan sistem pendidikan massal yang ekspansinya jauh lebih cepat daripada kapasitas pendapatan pajaknya. Bayangkan beban birokrasi mendidik ratusan juta populasi yang tersebar di ribuan pulau. Tapi negara kan punya anggaran belanja yang besar. Anggaran negara tidak pernah benar-benar sepadan dengan skala operasi itu. Dan bukti bahwa ini bukan murni niat jahat terencana bisa dilihat dari perlakuan negara terhadap guru ASN. Guru ASN ya? Ketika kapasitas fiskal memungkinkan, negara memberikan stabilitas, tunjangan berlipat, dan jaminan pensiun. Tapi persentase guru non-ASN yang menanggung beban harian tidak bisa diabaikan. Benar. Tapi adanya kelas guru ASN yang sejahtera membuktikan bahwa negara bukannya tidak mau menyejahterakan. Jika sistem ini benar-benar didesain murni untuk mengeksploitasi lewat kedok pengabdian, kenapa harus repot-repot memfasilitasi guru ASN? Karena mereka butuh lapisan birokrasi inti yang setia. Saya rasa itu karena keterbatasan real. Negara terjebak antara kebutuhan untuk menyediakan pendidikan dasar secara universal dan keterbatasan uang di kas negara. Maaf, tetapi saya tidak bisa menerima argumen tersebut. Izinkan saya menjelaskan alasannya. Argumen soal keterbatasan kas negara itu selalu terdengar logis sampai kita melihat kemana aliran uang itu bermuara. Kekayaan tidak menguap, kan? Kekayaan itu berakumulasi, hanya saja terkonsentrasi di puncak piramida. Ya, ketimpangan kekayaan memang sebuah isu. Ketidakmampuan membayar guru atau buruh itu bukan bencana alam. Itu adalah produk dari pilihan-pilihan politis dalam menentukan prioritas. Dan kapitalisme modern ini tidak hanya menindas pekerja di pabrik atau di sekolah. Ia mengikuti pekerja pulang ke rumah. Mengikuti pulang lewat mekanisme apa? Lewat ilusi meritokrasi dan jeratan utang. Ini adalah bentuk represi halus, soft repression. Karena upah ditekan begitu rupa hingga tidak cukup untuk hidup, buruh dan guru honorer dipaksa masuk ke dalam jerat utang untuk kebutuhan paling dasar. Pinjaman online, cicilan kendaraan, ya? Mulai dari cicilan motor agar bisa pergi bekerja, hingga pinjaman online sekedar untuk uang makan. Dan begitu Anda masuk ke dalam jerat utang, itu berfungsi seperti borgol tidak kasat mata. Disiplin utang membuat pekerja patuh. Tapi utang sebagai konsekuensi kebutuhan hidup berbeda dengan utang sebagai desain pendisiplinan yang disengaja? Dampaknya persis sama. Anda tidak berani ikut aksi protes karena ada ancaman cicilan jatuh tempo minggu depan. Dan sistem ini diperkuat oleh narasi meritokrasi. Dinarasikan bahwa mobilitas sosial itu terbuka lebar. Dan jika Anda miskin, itu semata-mata karena Anda kurang inovatif, kurang keras berusaha. Konsep tanggung jawab individu? Tepat. Sistem membuat kelas pekerja menyalahkan diri mereka sendiri di depan cermin atas kemiskinan mereka, bukan menyalahkan struktur yang sejak awal mencabut akses mereka terhadap kue ekonomi. Itu argumen yang kuat. Tetapi apakah Anda sudah mempertimbangkan bahwa menyalahkan struktur kapitalisme secara total berpotensi mengabaikan kompleksitas agensi individu? Apakah agensi individu benar-benar berfungsi jika pilihan yang tersedia hanyalah menjadi rentan atau mati kelaparan? Agensi itu berfungsi dalam ruang transisi. Anda membayangkan ada sebuah ruang komando di mana para elit secara sadar menyusun rencana, mari kita buat kelas pekerja berutang agar mereka tidak protes. Realitasnya jauh lebih berantakan dari itu. Maksud Anda tidak ada kesengajaan sama sekali? Apa yang kita alami ini lebih akurat dijelaskan sebagai dislokasi struktural. Tatanan ekonomi kita sedang bergerak dengan sangat canggung dari agraris ke manufakturingan, lalu tiba-tiba dituntut masuk ke ekonomi gig digital. Dan institusi sosial kita dibiarkan tertinggal. Iya, perlindungan regulasi kita jelas tertinggal. Tapi di saat yang sama, peluang juga terdesentralisasi. Ketimpangan yang mengeras ini adalah kegagapan adaptasi kebijakan dari negara yang sedang tumbuh, bukan sebuah desain operasional yang secara sadar dipertahankan oleh elit. Ketidaksadaran elit tidak menggugurkan fakta bahwa sistem ini memproduksi dirinya sendiri dengan sangat efektif.
Pemilik modal secara individu mungkin hanya memikirkan efisiensi perusahaannya, tapi logika akumulasi modal memang mensyaratkan tenaga kerja murah yang patuh. Tentu. Tapi regulasi kan perlahan bisa diperbaiki. Saat Anda menyebut ini sekedar kegagapan adaptasi, Anda secara implisit berharap bahwa seiring waktu, kebijakan ini akan secara sukarela beradaptasi menuju kesejahteraan buruh. Karena secara historis, peningkatan pendapatan nasional pada akhirnya membuka ruang fiskal untuk kebijakan sosial yang lebih baik kan? Tapi sejarah justru membuktikan bahwa ruang fiskal yang terbuka tidak secara otomatis diberikan kepada pekerja. Semua hak dasar pekerja, batas jam kerja, upah minimum, perlindungan kesehatan, tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma sebagai hadiah dari kedewasaan ekonomi. Semuanya direbut lewat negosiasi politik yang keras dan perlawanan serikat. Saya sepakat sepenuhnya bahwa sejarah perlawanan kelas pekerja sangat esensial, tidak ada yang membantah itu. Meritokrasi menjadi berbahaya justru karena ia meredam perlawanan tersebut. Ketika kaum miskin sibuk menghakimi dirinya sendiri, mereka lupa untuk mempertanyakan siapa yang menentukan harga murah dari jam kerja mereka. Namun, kita tidak bisa mengabaikan realitas material makroekonominya. Tekanan sosial dari serikat pekerja bisa berujung pada perbaikan regulasi hanya jika prasyarat ekonomi negaranya mampu menopangnya. Kalau kita merombak struktur secara radikal hari ini, memaksakan standar upah absolut di saat fondasi industri kita masih sebatas pemasok kasta bawah dalam rantai global, kita tidak akan mendapatkan utopia kesejahteraan. Lalu apa yang kita dapatkan? Kita justru menghancurkan satu-satunya mesin pertumbuhan yang kita miliki. Jadi kita harus pasrah pada mesin pertumbuhan yang memakan pekerjaannya sendiri. Bukan pasrah, tapi bersikap pragmatis. Kita tidak bisa melompat dari ekonomi padat karya berupa rendah, langsung menjadi negara kesejahteraan maju tanpa melalui fase akumulasi modal nasional. Solusi transisional yang membosankan itulah yang memiliki probabilitas terbesar untuk mengangkat populasi dari kemiskinan di dunia nyata, bukan di atas kertas teori sosiologi. Tapi pragmatisme yang berlarut-larut, pada akhirnya hanya bermuara pada normalisasi penderitaan. Di titik ini, kita sudah mendekati akhir dari perbincangan. Dan jika saya harus mensintetiskan argumentasi saya hari ini, saat kita membedah kondisi kelas pekerja, kita harus menanggalkan kacamata yang melihat kemiskinan sebagai takdir atau kegagalan individu. Oke. Kemiskinan struktural ini adalah sebuah desain sistemik yang menukar kesejahteraan hidup mayoritas demi stabilitas keuntungan segelintir minoritas. Selama kita terus percaya pada retorika kelonggaran hukum demi investasi, mobilitas sosial kelas pekerja akan terus terkunci. Memahami mekanisme di balik utang dan penindasan moral adalah langkah pertama menuju kesadaran kolektif yang bisa menuntut perubahan real. Dan dari perspektif saya, sintesisnya adalah kita diwajibkan melihat realitas ini secara utuh, bukan secara emosional. Ya, kita harus mengakui bahwa sistem ekonomi hari ini menghasilkan ketimpangan tajam. Tapi ini bukanlah novel distopia di mana pemerintah dan korporat merancang penderitaan rakyat. Tapi realitasnya memang menindas, kan? Ini adalah lanskap makroekonomi global yang memaksa negara berkembang membuat pilihan-pilihan sulit. Menyederhanakan kompleksitas rantai pasok global dan krisis kapasitas fiskal menjadi sekedar narasi konspirasi penindasan, itu hanya akan membutakan kita dari langkah nyata. Solusinya harus berjangkar pada peningkatan kapasitas industri dan kebijakan pragmatis bertahap. Menarik sekali melihat bagaimana kita memulai dari pembacaan data material yang sama, namun bermuara pada kesimpulan mengenai solusi yang sangat berbeda. Tapi tampaknya kita berdua memiliki satu kesepakatan kuat, bahwa narasi dominan mengenai apa makna pekerjaan di era modern dan bagaimana upah layak seharusnya ditentukan, harus terus dibedah secara kritis. Sangat setuju. Melihat benang merah antara keringat pekerja pabrik dan lelah mental seorang guru honorer, itu adalah kunci untuk melihat struktur masyarakat kita secara utuh. Seperti posisi saya, fenomena ini tidak boleh disederhanakan dengan slogan-slogan murahan. Realitasnya berlapis, dan kita menantang para pendengar untuk terus menelusuri lapisan-lapisan pemikiran ini. Pada akhirnya juga kita kembali membayangkan hasil ronsen sosial di ruang gawat darurat yang kita bahas di awal tadi, kita menyadari bahwa gambarannya sama sekali tidak sederhana. Yang terekam di layar bukan sekedar patahan tunggal yang bisa digips dalam semalam ya. Tepat. Yang terekam adalah sebuah jaringan keretakan struktural yang sangat halus menjalar perlahan dari lantai beton pabrik hingga ke dalam ruang-ruang kelas di sekolah kita. Membaca ronteng itu dengan jujur adalah tahap yang esensial,
Namun, pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah keretakan ini merupakan beban wajar dari sebuah tubuh negara yang sedang tumbuh, ataukah ia merupakan infeksi yang sengaja dipelihara agar tubuh tersebut tetap bisa dikendalikan? Itu adalah pertanyaan yang jawabannya kami serahkan kembali kepada Anda. Terima kasih telah bergabung dalam pertukaran gagasan hari ini.